me. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan bercerita tentang pendakian tektok lintas naik Ampel Gading turun ke Perantunan. Ini sudah nyampe di part terakhir ya, part 3. Untuk pendakian ini cuma 3 part. Part 1 drone, part 2 itu naik dari basecamp Ampel Gading sampai di pertengahan hutan, dan di part terakhir ini dari pertengahan hutan sampai Bondolan langsung loncat ke Perantunan menuju Ampel Gading. Sedangkan untuk jalur perantunannya tidak kami rekam karena sudah ada, bisa lihat di playlist Gunung Ungaran. Sedangkan untuk part-part dalam series ini bisa dilihat di deskripsi link-linknya. Jadi kurang lebih seperti ini penampilan animasi 3 dimensi jalur Ampel Gading. Ini naik dari Ampel Gading, kalau jalur yang merah sebelahnya itu yang lurus itu jalur Perantunan. Di sini kemarin sempat terjadi tragedi, Mas Ramu ditinggal teman 2 orang, Bang Ipul dan Bang Mahmud. Terus ini langsung Mas Ramu nunggu di sini, tapi mereka berdua nggak muncul-muncul. Udah ditunggu hampir 30 menit, ya udah Mas Ramu nekat solo ke atas karena udah di tengah-tengah. Ketika udah di bawah itu mereka mengaku kalau nyusul Mas Ramu sampai di perempatan itu. Di sini full hutan di jalur ini. Sebenarnya ini bukan jalur pendakian sih, karena memang udah nggak terlihat sama sekali. Jadi sangat tidak direkomendasikan bagi Anda yang tidak punya peta atau tidak bisa membaca peta atau tidak punya teman pendamping naik sini, karena rawan tersesat. Selain menyesatkan, ini juga agak berat sih menurut Mas Ramu jalurnya. Tanjakannya di sini nih yang paling berat, itu di sini di bawah Bondolan ini. Ini benar-benar nggak ada jalan dan harus merangkak seperti Spiderman di sela-sela rumput-rumput itu. Ditampilkan tadi di cuplikan di awal video ini. Dan kita sampai Bondolan saja karena Mas Ramu sendirian, nggak enak kalau mau ke Budak atau ke BR, kasihan 2 orang yang nunggu di bawah. Jadi Mas Ramu memutuskan langsung istirahat di Bondolan sebentar, langsung gas turun ke basecamp Perantunan. Jadi selama turun di sini Mas Ramu sendirian ngebut gitulah. Jadi kayak downhill. Nah ini setelah sampai di pintu rimba ini, kita maju sedikit terus kita belok kanan, ini masuk ke kebun-kebun, akhirnya ketemu kembali di Ampel Gading. Dan untuk video versi manusianya kurang lebih seperti ini. Ini lanjutan dari part sebelumnya, part 2. Kita posisi udah di tengah-tengah hutan ini. Tanjanya semakin
meningkat derajatnya, makin terjal, dan jalurnya nggak terlihat. Ini cuman sela-sela sela-sela rumput gitu. Jadi kalau rumput ketemu rumput itu kan kadang-kadang nggak menyatu. Nah itu kadang itu bisa menipu, itu yang bikin tersesat. Cuman karena ini punggungan jadi agak aman, karena kita nggak mungkin ke kanan dan ke kiri, kita hanya bisa jalan ke depan ke atas, karena kalau ke kanan ke kiri nyemplung jurang. Ini punggungan plus hutan lebat tapi arang-arang model gini, bukan yang model kayak pagar gitu. Kalau pas kita naik Bismo via Tegalsari kan itu juga sama, itu di punggungan yang kanan kiri jurang, cuman di kanan kiri itu pohonnya rapat jadi nggak kelihatan sama sekali jurangnya. Kalau ini masih kelihatan walaupun ya tidak terlalu menakutkan karena model jurangnya nggak langsung 90 derajat, agak miring. Vegetasinya kayak gini ya ungarannya, yang sisi selatan. Yang via Banter itu juga sama, Banter Hill. Mungkin sekarang jalurnya juga udah hilang itu Banter Hill. Cuman misalkan Mas Ramo kembali ke sana pakai track lock itu mungkin masih bisa. Dulu di Banter Hill itu Mas Ramo pertama kali membawa pacet, maksudnya selama Mas Ramo mendaki itu baru pertama kali ditempeli pacet itu ya di jalur Banter Hill itu, pacetnya sampai ke bawah pulang ke rumah. Ini masih dihubung nyamuk, ini sampai sejauh ini nyamuknya masih mengikuti, nyamuk gede-gede dan panjang ininya cucuknya sampai menembus kain baju. Kita kasih intro dulu, nanti kalau ada POV kita komentari. Sampai sejauh ini tidak
nampak kehidupan sama sekali, baik manusia ataupun hewan, dan juga jalurnya nggak nampak sama sekali. Ini kita cuman menggunakan feeling ke arah mata angin sama mengandalkan peta kontur. Jadi selama pendakian di tengah hutan ini Mas Ramu tuh nggak minum sama sekali, nggak minum. Ini juga ngempet pipis, karena kalau sampai minum atau pipis itu langsung digigiti nyamuk-nyamuk besar-besar itu. Jadi ini kita menahan haus dan menahan pipis, pokoknya jalan terus nanti sampai agak terbuka dan nggak ada nyamuknya baru berani. Kita itu istirahat cuman ngecek peta. Jadi selain ngecek peta ya kita jalan gini, jalan pelan-pelan, bergerak terus biar nggak dihinggapi nyamuk. Nyamuknya ganas bro. Kita kasih intro lagi ya, nanti kalau ada POV atau sesuatu yang perlu disampaikan kita sampaikan lagi. Sampai sejauh ini masih tidak ada jalur lagi, tidak ditemukan jalur. Mas Ramu tengok terus ini. Jadi ini prinsipnya kita menuju ke arah satu titik walaupun geser-geser dikit. Jadi kita nyari jalan yang enak, itu misalkan ini kita ke arah utara gitu kan, terus kok lurus jalannya nggak enak, kita agak ke kanan dikit, nanti kita harus ke kiri lagi. Jadi intinya kita ngambil jalan yang paling enak buat diinjak, tapi secara global arahnya menuju Bondolan, seperti itu. Karena ini benar-benar rimbun dan nggak ada jalur sama sekali. Jadi memang ini aslinya bukan jalur pendakian, hanya jalur pemburu. Jadi jalur pemburu itu biasanya jalurnya nggak lurus, tapi putus-putus. Jadi misalkan 10 meter atau 20 meter ada jalurnya terus hilang, terus ada lagi terus hilang gitu. Biasanya seperti itu kalau kita lewat jalur pemburu ya, karena jarang dilewati jadinya seperti itu. Jadi
Jadi kenapa seperti itu? Biasanya itu terjadi karena di lahan yang subur itu segera ditumbuhi ilalang lagi. Kalau yang masih kelihatan jalurnya itu biasanya tanahnya agak keras atau agak kurang subur gitu. Ini masih kanan kiri, maju mundur, nyari jalan yang enak dilewati. Kita balik lagi karena tadi lurus nggak bisa, kita akhirnya bentuk huruf C. Kita lurus terus ini, lurus terus tapi sambil tengok-tengok. Intinya kita nyari tanah yang aman diinjak biar nggak keceklong, dan biar nggak salah arah. Ini ketemu, ini bukan jalur, ini memang tanah buka gitu. Iya, ada di gunung-gunung itu kadang-kadang seperti itu, kalau kita melewati jalur-jalur hutan seperti ini kayak tanah bekas injakan padahal itu bukan injakan. Itu memang tipe-tipe ilalangnya itu nggak nyatu gitu. Kita cek peta dulu arahnya kemana. Kalau arahnya sesuai baru kita jalan lagi. Sambil kita bercerita tentang Gunung Ungaran ya. Jadi Gunung Ungaran ini termasuk golongan gunung berapi stratovolcano. Kalau tebakan Mas Ramu, kawah di Gunung Ungaran itu posisinya ada di bawahnya puncak Bondolan itu. Jadi dari puncak Bondolan ledakannya itu menuju ke arah Dungsong. Gunung Ungaran ini itu berada di batas 3 wilayah administratif, yaitu di Kabupaten Ungaran, Kota Semarang, dan Kabupaten Kendal. Fauna endemik di daerah sini itu katak pohon, kalau menurut literatur ya, Philautus jacobsoni kalau nggak. Untuk nama lain Gunung Ungaran sendiri itu nama kuno ya. Jadi gunung-gunung di Jawa itu biasanya dia punya nama kuno selain nama-nama yang kita kenal sekarang. Kayak Sindoro itu nama lainnya Sundoro. Terus ini apa, Merbabu itu nama lainnya Prego Dalem. Ya, Ungaran ini juga punya nama lain atau nama kunonya itu Karundungan atau Karurungan atau Karungrangan. Ini jalurnya mulai agak lebar, ini bukan jalur ini sebenarnya ya, ini belahan ilalang itu tapi lebih enak. Nah, ini rumput lagi. Kembali cerita tentang Ungaran ya. Jadi Ungaran itu juga punya mitosnya itu berhubungan dengan Gunung Telomoyo, yaitu mitos tentang kisah Ramayana di mana Sinta diculik oleh Rahwana, kemudian si Hanuman itu yang menyelamatkan Sinta dari Rahwana. Jadi setelah Rahwana dikalahkan oleh Hanuman, kemudian Rahwana itu ditindih Gunung Ungaran ini, tapi Rahwana itu
bisa mati, dia mengaum-ngaum gitu, dan auman-aumannya itu sampai sekarang masih bisa dilihat di kawah Dong Songo. Kemudian si Anoman sendiri setelah berhasil memenjarakan Anoman di bawah Gunung Ungaran, si Anoman ini bersemayam di Gunung Telomoyo. Tapi ya itu kan cuman mitos. Kalau Mas Ramu sendiri nggak pernah percaya dengan mitos. Ya karena itu mitos ya Mas Ramu cuman sekedar tahu gitu aja sih. Tapi nggak pernah meyakini kebenarannya. Istilahnya cuman sekedar ilmu pengetahuan bahwa di daerah ini mitosnya seperti itu. Jadi Mas Ramu kalau mendaki itu yang pertama kan dipelajari dulu jalurnya, ada berapa jalur resmi terutama, kemudian jalurnya gimana, sumber airnya gimana, akses menuju base campnya gimana, mitos yang berkembang di situ gimana, pantangan-pantangannya, kisah horornya, pokoknya komplit baru dipilih yang mana. Awal-awal sih dulu gitu, kalau sekarang nggak nulis yang sebelum mana terabas gitu, bukan ngajari, cuman sekedar berbagi pengalaman. Kayak ini kan karena semua jalur Ungaran sudah dilalui, jadi kita nyoba jalur yang baru. Ini sebenarnya bukan jalur yang baru sih, kemarin Mas Ramu udah pernah lewat sini bareng Mas Edis dan kawan-kawan di awal tahun berapa itu lupa, mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Ada sih di playlist Gunung Ungaran pendakian via Ampel Gading itu, tapi bukan yang versi manusia atau cuman versi video JPE gitu. Ini sudah nggak ada jalur, ini udah bener-bener hilang. Ini Mas Ramu harus ini modalnya kan ilalang, terus ada ranting-ranting dan rantingnya itu nggak langsung nginjak tanah. Jadi Mas Ramu ini nginjak kayak ranting gitu, bukan nginjak tanah, makanya mentol-mentol ini nggak naik-naik. Kita ini sekarang posisi udah di bawah puncak Bondolan. Kalau menurut peta kontur di depan ini udah puncak Bondolan, cuman karena kemiringannya agak tajam, jadi ini kita harus merangkak-rangkak seperti Spiderman. Dan setelah Mas Ramu cek itu banyak video yang tidak kerekod ternyata. Yang di sini juga karena terlalu ekstrim, akhirnya Mas Ramu memutuskan untuk melipat kamera karena terlalu beresiko kalau jalan di area-area seperti ini menggunakan kamera. Takutnya kameranya nyemplung di suket atau nyemplung di jurang, karena sebelah kirinya Mas Ramu itu jurang, di belakang juga jurang. Ini kalau jelungup ke belakang itu langsung gelundung, karena ini posisinya udah kemiringannya udah lumayan. Ini udah nggak ada jalan, kita nginjak jalan mentol-mentol ilalang kayak gini. Ini kita maju selangkah, jeblos 2 langkah, istirahat gitu. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. Rock with the new rock, electronic. 2 meter lebih, 2,5 meter tebing ilalangnya. Kalau ditambah tebingnya yang curam ya lebih, dan ilalangnya ini tebal sekali. Sampai tidak kelihatan Mas Ramu karena kameranya kan kita taruh ke depan. Kalau kita pikul itu rawan jatuh ke belakang. Nah, itu kalau posisinya agak lurus seperti ini.
bawah langit jurang nggak kelihatan. Itu padahal pohon-pohon tinggi yang tadi Mas Ramo lewati itu, sekarang kita posisi berada di atasnya. Itu kalau nggak kabut belakang kelihatan ini apa, punggungan nanti di sini sama Gunung harusnya. Itu karena bulu kabut di belakang udah ketutupan itu hutannya. Alhamdulillahnya Mas Ramo udah lepas dari hutan itu. Tantangan ini tantangan yang terberat di sini, tapi di sini udah nggak ada nyamuk. Alhamdulillah, nyamuknya udah nggak berani keluar dari hutan. Sekarang rintangannya ya ini, kita harus merangkak melalang. Oh, ada ini, kita istirahat dulu, capek kita narik. Sebenarnya di sini tuh Mas Ramo udah hampir putus asa ya. Susah karena untuk maju ke depan susah sekali, tenaganya butuh tenaga besar ya. Dan ya ini kita duduk dulu karena kecapean. Kita tadi minum sama lihat peta, lanjut lagi. Merangkak-rangkak ke atas. Mungkin dari beberapa pendakian ini pendakian yang paling berat yang pernah Mas Ramo rasakan, karena ini benar-benar gak ada jalan dengan posisi curam hampir 90 derajat ini. Kameranya kebanting-banting gitu, jadi kita Mas Ramo udah nggak fokus untuk ngesut jalan atau Mas Ramo sendiri. Jadi setelahnya kameranya mau merekam siapa atau salah, yang penting aman bisa sampai atas, prinsipnya seperti itu. Ini benar-benar tanpa ada jalan. Pokoknya kameranya saya selehkan, kemudian tangan meraih suket dan megang track full, karena kalau kameranya dipegang itu terlalu beresiko malahan. Ini kita istirahat lagi. Sepertinya ini Mas Ramo memutuskan untuk melipat kamera karena semakin ekstrim jalannya. Kita istirahat sejenak, mengumpulkan tenaga dan mengumpulkan mental ini. Kita posisi terjepit, nggak bisa naik nggak bisa turun, stuck ini. Jadi kita putuskan melipat kamera, nanti dibuka lagi di bondolan rencananya seperti itu, atau dibuka di atas kalau lewat ada jalur. Tapi ternyata dari sini sampai bondolan itu jalannya ekstrim, sangat tidak recommended. Dan dari bondolan sampai sini ini kita udah di bawah Perantunan, di gerbang Perantunan tadi ya. Terus kita ini belok kanan ke kebun warga.
Jadi kita skip tadi di bawah Bondolan sampai di gerbang Perantunan. Setelah sampai gerbang Perantunan kita belok kanan lewat ladang-ladang, ini jalannya landai. Jadi kembali cerita tentang mitos Gunung Ungaran tadi. Jadi mitosnya untuk orang-orang di kawasan lereng Ungaran ini itu tidak boleh minum mabuk-mabukan, istilahnya seperti itu, karena kalau mabuk-mabukan nanti Rahwananya akan bangun. Tapi kenyataannya di bawah gunung ini, di arah Bandungan itu kan banyak tempat-tempat seperti itu, dan nyatanya si Rahwana nggak bangun-bangun juga. Kita masih menyusuri ladang warga ini. Dari sini kita ke kanan, kita ngikuti kontur yang tingginya sama itu ke kanan, nanti habis itu kita ke kiri ya. Jadi Ungaran itu sendiri sebenarnya ada banyak puncak ya. Puncak yang legendaris itu namanya puncak BR. Setelah jalur Perantunan buka, puncaknya nambah 2, yaitu puncak Bondolan dan puncak Butak. Dan puncak tertinggi Ungaran itu sebenarnya puncak Butak, bukan puncak BR. Untuk view terbagus itu dari Bondolan. Kalau cerah itu kadang ada lautan awan dan bisa lihat sunrise. Untuk catatan aktivitas vulkanis dari Gunung Ungaran ya, kita belok kiri ini di pertigaan ini. Kalau kita lihat kontur memang harusnya ke sini. Jalannya ke lebar, ini aman, bisa jalan santai. Jadi di catatan sejarah itu di Gunung Ungaran ini tidak ada catatan letusan. Diperkirakan letusannya mungkin terjadi di zaman kerajaan atau di zaman purba dulu. Gunung Ungaran ini mempunyai kawasan hutan deep terokap bukit di terokap atas dan hutan montane atau hutan gunung. Terus di bawahnya Ungaran itu ada arkeologi, ada Candi Gedong Songo di sisi selatan, di sisi utara juga ada candi di kawasan Limut. Tapi kalau yang di Limut itu candinya udah banyak yang hancur. Untuk faunanya ada elang Jawa. Mas Ramu pernah lihat elangnya waktu naik Gunung Ungaran via Lereng Putih, itu pernah ketemu elang. Terus ada pernah ketemu lutung di jalur Mawar sama di jalur Perantunan, di atasnya pos 4 itu. Terus masih ada babi hutan juga waktu lewat di Lereng Putih, itu ada pemburu celeng, ada suara celengnya krok 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 gitu. Masih ada terenggiling, burung kutilang, ayam hutan juga ada, bondol, macan tutul juga diperkirakan masih ada kalau lihat karakter hutannya seperti itu. Dan masih ada makanannya berupa celeng. Untuk tanaman-tanamannya ada tanaman waru, kantil, cemplonan, jamuju. Ini kita sudah sampai di tebing ini. Jadi kita ada itu sudah terlihat di bangunannya
Ampel Gading itu di depan agak kiri. Ini tanamannya tanaman mawar ya, mawar putih sama mawar merah. Ini ada motornya Pak Tani. Sebenarnya di sini view-nya bagus, di tempat Mas Ramu jalan ini bisa buat ngecamp. Nggak bisa ding jalannya ngepres, kalau di buat ngecamp ini nanti motornya nggak bisa lewat. Mungkin kalau kita mau ngecamp di sini ya sore, terus pagi udah subuh udah sunrise itu langsung digulung tendanya. Di depan itu kayak ini ya, kayak sendang gitu pohonnya. Kalau lihat peta itu di depan itu kayak ada ini jurang yang memisahkan punggungan Ampel Gading dengan punggungan yang Mas Ramu lewati ini. Ini kita bukan menyusuri punggungan tapi membelah punggungan dengan kontur, kita mengikuti garis kontur. Sebelah kiri ternyata pohon bambu, jadi bambu itu identik dengan air. Biasanya kalau sendang itu kalau nggak bambu, sumber air itu kalau nggak di bawah bambu ya di bawah pohon beringin. Kita masih jalan mengikuti garis kontur. Kita bukan, kalau mengikuti garis kontur itu berarti kita berjalan di ketinggian yang sama atau datar. Pokoknya kita patokannya bangunan-bangunan yang putih itu. Bangunan putih itu warung Ampel Gading itu yang di depan itu. Ini ada banyak motor ini tapi nggak ada orang ya, kemungkinan ya orangnya pada berkebun. Kita ke kiri, kelihatan itu ada jalur baru, soalnya Mas Ramu terakhir lewat sini tuh nggak ada jalur seperti ini, sampai Mas Ramu waktu itu harus nerabas. Ini kelihatan memang jalannya dibuat untuk menyeberang punggungan, jadi biar orang itu tidak harus muter turun dulu atau naik dulu. Ini kanan kiri tanaman mawar. Alhamdulillah cuacanya cerah, tidak hujan. Walaupun tadi waktu naik itu kendaraan Supra X ngempos, nggak bisa buat boncengan, jadi tadi Mas Ramu jalan kaki, motornya dinaiki Bang Ipul. Ini kita ke kanan apa lurus ini? Oh lurus, ternyata masih bisa menyisir jalannya lewat sini. Kita ke kanan, nah ini lewat jalannya agak lebar. Di depan nampak yang putih itu warung, yang agak lincip itu musolanya Ampel Gading. Dan itu lapangan, ternyata ada mobil yang parkir. Tadi waktu Mas Ramu naik kan belum ada mobil itu.
kita lurus saja ini lewat itu. Kita ke kiri, nyisiri jalan ini. Wah, mantap, ini bekas warung kelihatannya ya. Dan akhirnya alhamdulillah udah sampai di jalan makadam yang tadi kita naik, dan di depan ini sudah ada tamannya Ampel Gading. Kalau tadi kita lewat jalur kiri, sekarang kita nyoba lewat jalur kanan masuk ke kawasan wisatanya ya. Wisatanya ini modelnya gazebo seperti ini, dan kita bisa mendirikan tenda di sela-sela gazebo di area datar kayak gini. Ini masih packing tadi kelihatannya yang rombongan tadi ngecamp. Ini di depan ini tulisannya, ikonnya Ampel Gading. Kalau tenda oranye yang jejer ini kelihatannya disewakan ini. Kalau model-model kayak gini tuh biasanya disewakan. Kita lanjut turun ke kiri. Dulu itu bisa langsung lurus, sekarang nggak bisa, tutup. Kita sekarang ke kiri, kita nyari Bang Ipul sama Bang Mahmud. Dimanakah dia? Oh, ternyata di depan itu, di saung yang depan itu, di samping parkiran motor. Sampai di sini dulu part terakhir dari series TikTok Ampel Gading Lintas Perantunan. Sampai bertemu kembali di cerita Mas Ramu selanjutnya.